Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat Desa yang telah menyaksikan talk show Laboratorium Administrasi Pemerintah Desa. Baik, pada talk show perdana kali ini kita akan membahas nantinya mengenai tema kedudukan tugas pokok dan fungsi DPRD. Dan nantinya Sobat Desa yang menyaksikan acara talk show ini diharapkan bisa teredukasi dan juga mengerti Bapak ya, juga akan mengerti semuanya mengenai tugas pokok dan fungsi DPRD. Jadi nantinya berkaitan dengan apapun tugas-tugas dan juga mungkin ada program desa atau apapun yang perlu dikoordinasikan dan membutuhkan spot-spot mana saja nih yang bisa kita koordinasikan mengenai tugas-tugas tadi itu kepada DPRD Kabupaten Batang. Nantinya kita akan membahas itu bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Batang, yaitu Bapak Maulana Yusuf SIPMA. Namun sebelumnya kita akan membahas dulu mengenai launching Bapak ya, launching dari Laboratorium Administrasi Pemerintah Desa yang sudah di-launching pada hari Kamis lalu Bapak ya. Hari Kamis lalu tanggal 27 Mei ya, tanggal 27 Mei 2021. Nah, nantinya kita akan membahas dulu nih sebagai awalan apa sih terkait dengan Laboratorium Administrasi Pemerintah Desa dan apa sih tujuannya dan juga apa yang bisa digunakan dari laboratorium ini yang bisa dimanfaatkan oleh Sobat Desa sekalian. Oke, di samping saya sudah ada narasumber yang pertama yaitu Bapak Kepala Dispermades Batang, yaitu Bapak Dr. Agung Wisnu Barata. Baik, selamat pagi Bapak. Pagi. Ya, apa kabar nih Bapak? Sehat selalu. Alhamdulillah. Baik Bapak, kita bahas bincang-bincang sedikit tentang apa sih laboratorium administrasi ini Bapak ya. Bisa dijelaskan sedikit Bapak untuk bagi Sobat Desa di kantor masing-masing seperti apa sih laboratorium ini? Terima kasih Mbak Asa. Mbak Asa ini dulu pernah duta wisata ya? Iya Bapak. Saya minta bantuan Mbak Asa untuk nanti jadi host untuk kegiatan setiap hari Senin, insya Allah. Jadi Mbak Asa ini alumni dari Universitas Diponegoro dari Kehumasan. Beliau punya kemampuan dalam bidang host, dan saya minta bantuannya nanti setiap hari Senin bisa memfasilitasi kami. Saya terima kasih sekali Pak Kades, Pak Perangkat Desa, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat selalu. Jadi ini sambil menunggu Ketua Dewan, jadi tema hari ini akan ngambil judul kedudukan tugas dan fungsi Ketua DPRD. Dalam hal ini DPR-nya. Pak Ketua Dewan masih dalam proses perjalanan, ini sambil menunggu waktu. Saya ingin menjelaskan dari sebagian kepala desa maupun perangkat desa ini yang belum mengetahui apakah laboratorium administrasi pemerintahan desa itu sendiri. Mas, tolong ditampilkan gambarnya saja, Mas. Jadi, laboratorium administrasi pemerintahan desa, ini slide-nya. Ini merupakan suatu, ditampilkan, Mas. Merupakan suatu inovasi baru, temuan saya yang merupakan hasil dari kami mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Dari hasil inovasi ini, kami ngambil judul Laboratorium Administrasi Pemerintahan Desa di Kabupaten Batang. Lanjut, Mas. Nah, sebenarnya apa itu laboratorium administrasi pemerintahan desa? Kalau kita mengenal laboratorium biasanya kalau kita sakit itu. Mulai, ya. Kalau kita sakit biasanya kita ngecek apakah kena kolesterol, asam urat atau yang lainnya melalui laborat. Nah ini kalau desanya sakit, siapa yang sakit ini di pemerintahan desa ini bisa menanyakan ke kami. Karena laboratorium administrasi pemerintahan desa ini sebagai tempat. Sebagai tempat nanti di dalam pembelajaran. Pembelajaran, apa yang perlu dipelajari di dalam pemerintahan desa? Ini banyak sekali sebenarnya. Dan ini akan kami agendakan untuk setiap hari Senin, insya Allah. Mudah-mudahan
Ada waktu. Jadi kami mohon nanti ya, karena konsumsi ini utama sekali kan untuk Pak Kades dan untuk Pak Bapak-bapak perangkat. Jadi ada keaktifan. Jangan sampai niat yang kami baik dari Dispermades justru malah di tingkat pemerintah desa itu malah tidak butuh. Jadi nanti mohon live-nya bagi yang belum like disebarkan itu bagi teman-teman, karena di sini ada unsur pembelajaran. Apa yang kita pelajari, nanti banyak sekali kurikulum akan kami buat. Kalau baiknya itu ya kurikulum yang dibuat oleh kami itu nantinya itu sesuai dengan kebutuhan yang ada di tingkat desa. Umpamanya ada kepala desa yang belum tahu tentang masalah dana desa atau ADD atau bagi hasil atau penghasilan tetap atau permasalahan-permasalahan yang lain, silakan nanti menjadi suatu kurikulum akan kami bentuk. Desa itu butuh apa terhadap kami, dan kami akan memberi pembelajaran. Contohnya pembelajaran masalah kepemimpinan kepala desa yang baik itu bagaimana kepemimpinan seorang perangkat desa itu bagaimana manajemen tentang pengelolaan keuangan desa itu bagaimana pengelolaan aset tentang desa itu bagaimana. Jadi proses belajar ini tidak pernah akan ada selesainya. Saya menginginkan dengan melalui proses pembelajaran ini, nantinya Pak Kades, kepala desa, perangkat ini menjadi orang-orang yang punya kompetensi, kemampuan bekerja sesuai dengan bidang tugas di pemerintahan desa. Jadi kalau nanti kompetensi yang dimiliki oleh perangkat desa itu mumpuni, cerdas, pintar kualifikasinya, perangkat desa maupun kades akan menjadi seorang profesional yang akan disegani, tidak menjadikan objek permainan orang-orang yang pintar. Jadi kami ingin membentuk pribadi-pribadi yang cerdas, pribadi-pribadi yang punya akhlak dan punya sikap dan punya skill di dalam pemerintahan desa melalui proses pembelajaran yang kami insya Allah setiap hari Senin. Model ini kalau sekarang yang terkenal itu corporate university, jadi pembelajaran jarak jauh. Ini proses pembelajarannya. Yang kedua adalah proses konsultasi dan bimbingan. Saya meyakini dalam suatu proses pemerintahan, apalagi sekarang dana anggaran masuk ke desa sangat tinggi sekali. Jadi manakala ada permasalahan menyangkut masalah administrasi desa, bisa ditanyakan kepada kami. Nah, pengertian administrasi di desa ini bisa dalam arti luas, juga bisa dalam arti sempit. Di dalam arti sempit ini menyangkut masalah penata usahaan. Saya tanya apakah buku-buku yang ada di desa itu yang ada 24 itu sudah terisi atau belum. Nah, kalau itu belum terisi berarti administrasinya belum berjalan dengan baik. Jadi nanti kami menjadi tempat konsultasi dan bimbingan. Kemudian juga nanti di administrasi ini adalah sebagai tempat dari penelitian tentang pemerintahan desa. Jadi pemerintahan desa nanti akan kami teliti supaya tetap maju. Semuanya adalah arahnya pada bidang administrasi pemerintahan desa dalam arti luas, biar tujuan pemerintahan itu berjalan dengan baik. Kembali lagi ke layar sedikit Mas. Nah itu. Ini penjelasan apa itu laboratorium administrasi pemerintahan desa. Baik, oke. Jadi pada intinya adalah laboratorium, namanya aja laboratorium Bapak. Jadi kalau biasanya laboratorium itu digunakan untuk penelitian atau mungkin tempat belajar, meneliti ini seperti apa dan untuk apa ini ya. Nah, jadi laboratorium dari administrasi pemerintahan daerah ini, pemerintahan desa ini digunakan untuk sarana belajar Bapak ya. Untuk sarana belajar para sobat desa, kepala desa dan beserta perangkat-perangkat desanya juga bagaimana untuk meningkatkan administrasi pemerintahan desa, yang mana administrasi ini menjadi seperti urat nadi Bapak urat nadi dari pemerintahan desa itu sendiri. Jalannya pemerintahan desa itu seperti apa, itu berkutat dan menonjolkan administrasi ini untuk menjadi urat nadinya seperti itu. Jadi Pak Agung membuat inovasi, yaitu sebuah laboratorium administrasi pemerintahan desa yang digunakan untuk memfasilitasi sobat desa sekalian, Bapak Kepala Desa
berikut dengan perangkat-perangkat desanya untuk bersama belajar di laboratorium ini. Baik. Luar biasa sekali ya ini inovasinya dari Bapak Agung sendiri. Baik, untuk selanjutnya Bapak, jadi selain untuk hari Senin itu Bapak ya, jadi kan ada program setiap hari Senin kita akan belajar bareng nih. Selain hari Senin itu, apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman sobat desa, kepala desa dan juga perangkat desa untuk memanfaatkan laboratorium ini, Bapak? Jadi untuk konsultasi di lab ini memang kita uji coba dulu ya, apakah setiap hari Senin ini cukup atau memang berkurang. Nanti kita nunggu perkembangannya. Kalau memang cukup hari Senin ya kita hari Senin saja. Dan konsultasinya juga bisa melalui sistem jarak jauh. Kami sudah menyiapkan aplikasinya. Aplikasinya sudah kami buatkan yang nanti terintegrasi dengan Smart Village Desa Cerdas. Jadi kami menginginkan nanti semua Pak Kades maupun perangkat desa, nomor HP-nya itu masuk di dalam aplikasi kami. Kami konsumsinya masih terbatas di kepala desa sama perangkat, belum untuk masyarakat umum dulu. Nanti setelah HP Pak Kades atau perangkat masuk di aplikasi yang kami buat, kami integrasi dengan Smart Village, Pak Kades, Pak perangkat kalau menemui masalah bisa langsung masuk ke aplikasi. Jadi nanti bisa menanyakan. Kalau kurang puas ya nanti datang ke Dispermades ke laboratorium ini. Jadi apa-apa yang perlu kita tanyakan dari panjenengan, yang jelas kami ingin membuat pelayanan yang terbaik buat Pak Kades, buat Pak perangkat desa. Jangan sampai panjenengan itu tidak mengetahui akhirnya keputusan atau tindakan yang dilaksanakan di pemerintah desa itu bermasalah. Lebih repot lagi bermasalah dengan masalah hukum. Nah ini saya antisipasi yang sifatnya preventif, jadi tindakan-tindakan awal. Jadi niat kami yang utama sekali adalah ingin membuat Pak Kades, Pak perangkat ini menjadi orang yang cerdas, punya kompetensi yang mampu memberikan layanan terbaik pada masyarakat, dan permasalahan-permasalahan itu bisa segera kita terselesaikan dengan baik. Saya kira itu Mbak Asa. Ya, luar biasa sekali, waduh. Ya. Jadi sudah bisa dipetik oleh Bapak Kepala Desa dan juga perangkat desa sekalian bahwa nantinya ini suatu kecerdasan itu sangat dibutuhkan untuk menjalankan proses-proses atau sistem-sistem apapun yang ada di administrasi pemerintah desa, karena semakin bertambahnya zaman Bapak ya. Jadi apapun itu semakin semakin dinilai. Jadi penilaian itu semakin kompleks Bapak ya. Yang tadinya hanya dinilai gedungnya bagus, tapi sekarang sudah kompleks Bapak. Di balik gedung yang bagus itu terdapat gimana nih administrasi dari desa tersebut, gimana nih pemerintahan desa tersebut dalam melayani masyarakatnya, apakah sudah baik, apakah sudah mencukupi dari nilai-nilai apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti itu. Baik Bapak, tadi bicara tentang aplikasi Bapak ya, tentang aplikasi yang akan diluncurkan nih nanti sebentar lagi, boleh di-spill sedikit Bapak? Ada bocoran-bocoran sedikit nggak tentang aplikasinya itu? Setelah launching laborat, nanti kami akan mengadakan launching Smart Village. Smart Village itu ini bahasa Inggris, kalau di bahasa Indonesia kan artinya itu desa cerdas. Dan Smart Village ini berbasis pada kepemilikan KTP. Jadi KTP yang ada di Kabupaten Batang nanti akan masuk ke aplikasi semua, di aplikasi Smart Village. Setelah masuk di dalam aplikasi ini, kemanfaatannya itu bisa terasa. Bentuknya apa? Itu seperti kalau kita naik mobil di tol, itu kan pakai e-tol itu. Jadi pakai KTP saja untuk membuat surat keterangan itu, saya kemarin uji coba itu hanya butuh 1 menit bisa membuat keterangan tanpa nanti pihak desa itu harus ngetik lagi. Kalau aplikasinya database-nya sudah masuk. Aplikasi sudah kita siapkan, ini tinggal kita launching. Jadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Asa itu memang betul nih, bahwa di dalam dunia ini tidak ada yang tetap. Ya. Yang tetap itu adalah perubahan. Nah, ini yang tetap adalah perubahan. Jadi dunia ini tidak ada yang tetap. Yang tetap adalah perubahan. Karena yang tetap itu perubahan, sekarang sudah masuk revolusi keempat
di mana semua berbasis pada IT dan berbasis pada data tunggal big data. Jadi kalau pemerintahan desa nanti tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, nanti ada unsur ketertinggalan. Seperti hari ini kan kita melalui sistem pembelajaran jauh. Kebetulan masih ada COVID, tapi nanti meskipun COVID-nya sudah selesai, laboratorium ini tetap akan jalan terus. Dan ini merupakan suatu organisasi pembelajaran. Jadi kalau secara teori organisasi itu akan gede, ya, akan bisa berkembang, manakala bisa mengikuti perkembangan zaman. Itu namanya teori kontingensi. Jadi kalau pemerintahan desa programnya anggarannya makin gede, ya, tapi tidak diimbangi dengan kemampuan unsur aparatnya, ya. Mulai unsur aparat dari Pak Kadesnya, Pak perangkat desanya, nanti itu akan repot. Bebannya setiap hari itu makin bertambah. Makanya disitulah ada unsur pembelajaran. Yang namanya unsur pembelajaran itu zona tidak nyaman. Seperti hari ini, saya hanya testis dari 239 desa. Ini yang punya kepedulian aktif ikut bergabung dengan kami ada berapa? Nanti akan kami cek. Karena orang belajar itu rata-rata orang itu tidak mau. Inginnya posisi nyaman. Kalau dibikin posisi tidak nyaman itu ada ketidakenakan di dalam perasaan. Tapi inilah proses. Jadi mau tidak mau kita harus belajar. Mau tidak mau kita harus belajar. Kalau kita tidak ingin ada ketertinggalan di dalam pribadi maupun di dalam pengelolaan pemerintahan desa itu sendiri. Jadi jangan sampai kami umpamanya ini laborat mengadakan pembelajaran setiap hari Senin itu hanya memenuhi standar formal. Ada nilai kemanfaatannya. Jadi kami berbicara dengan ada penambahan pengetahuan, kami juga tahu permasalahan, istilahnya Pak Bupati Batang, Pak Wiyaji sebagai tempat kulakan permasalahan, dan kulakan permasalahan ini kami harus bisa memecahkannya, problem solving istilahnya kalau bahasa kerennya itu problem solving, pemecahan apa yang ada di desa. Jangan sampai Pak Kades bingung, perangkat desa bingung, dia akan bertanya kepada siapa. Nah, tempat fasilitasinya adalah di sini. Meskipun itu dilakukan secara berjenjang. Kalau Pak Kades bingung, Pak perangkat bingung, bisa nanyakan pada Pak Camat. Pak Camat kan punya fungsi fasilitasi di dalam pengawasan di tingkat kecamatan. Nanti kalau sudah tingkat kecamatan itu bisa terselesaikan dengan baik, itu lebih baik. Tetapi manakala itu kecamatan nanti juga tidak bisa menyelesaikan, ada ke jenjang yang lebih tinggi lagi di tingkat kabupaten. Dalam hal ini fasilitasi adalah di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Oke, Bapak, terkait dengan launching laboratorium administrasi pemerintahan desa ini, Bapak, kan kemarin telah resmi diresmikan oleh Bapak Wiyaji, Bapak ya, Pak Wiyaji selaku Bupati Kabupaten Batang. Dan boleh tahu nggak Bapak apa tanggapan atau respons dari Pak Wiyaji itu sendiri, Bapak? Oh iya, jadi Pak Bupati merasa senang sekali. Pak Bupati secara pribadi itu menyampaikan kepada saya, ini inovasi yang sangat luar biasa sekali Pak Agung, karena kita pertama kali di Indonesia. Oh, di Indonesia? Ya, pertama kali di Indonesia. Ini bukan main-main. Kemarin makanya ada surat kabar dari Radar itu ya betul juga dari Batang untuk Indonesia Laboratorium Administrasi Pemerintahan Desa. Jadi kita menunjukkan meskipun kita tinggal di Batang ya, di kota kecil ya, yang jauh dari kota gede. Tapi kita harus punya inovasi. Kita tidak boleh dari orang-orang yang gede yang dari pemerintah pusat. Karena laboratorium ini pertama kali ada di Batang, belum ada di Indonesia. Kalau ini menjadi rujukan nanti polet proyek yang terbaik, ada banyak manfaatnya. Saya yakin nanti banyak yang meniru. Kementerian aja belum punya. Karena kita biasanya kalau berbicara masalah lab kan berbicara tentang pribadi, tentang kesehatan. Yang namanya organisasi itu bisa sakit. Jangan, ya organisasi itu bisa sakit. Karena bisa sakit, maka kita bentuk labnya. Labnya itu menjadi bahan diagnosanya. Oh ini ternyata Pak Bupati kemarin bilang, oh ternyata ini yang tinggi kolesterolnya. Kalau orang sakit fisik kolesterol berarti makan dagingnya itu agak dikurangi. Oh ini yang sakit ternyata asam uratnya, berarti makan hijau-hijauannya, melinjonya agak dikurangi. Ini contohnya, sama di pemerintahan desa. Kenapa dana desa kok
penyalurannya lambat. Sebenarnya permasalahannya apa contohnya? Apakah memang faktor usulannya yang lambat? Apa memang perangkat desanya yang saya belum bisa menguasai mekanismenya? Itu banyak faktor. Dan ini kita harus bisa memberikan suatu resep. Jadi Pak Bupati itu sangat senang sekali. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Asa tadi betul, bahwa yang namanya administrasi itu urat nadinya organisasi. Seperti tubuh, kalau urat nadinya kuat, tubuhnya itu kuat. Saya meyakini sekali itu. Jadi manakala hal-hal yang kecil lah, contohnya di tingkat desa. Buku yang ada itu yang 24 yang sebenarnya ada di tingkat desa itu tidak pernah terisi. Bagaimana nanti akan menangani hal-hal yang besar? Buat surat keterangan kelakuan baik, SKCK. Ternyata kemarin laporan dari Pak Kades membuat tapi tidak ada arsipnya. Nanti suatu waktu dibutuhkan itu bagaimana? Padahal kita harus berpijak pada aturan administrasi. Ini ada di dalam Undang-Undang 30 2004 tentang administrasi pemerintahan. Perlu saya sampaikan ini sangat penting. Bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, termasuk kepala desa, perangkat itu harus ada dasar hukumnya. Harus ada dasar hukumnya. Nah, dasar hukumnya itu harus tercatat. Suatu waktu itu diperlukan. Nah, kita kadang-kadang lalai mencatat ada faktor kesungkanan karena itu tidak dibutuhkan. Butuhnya nanti kalau ada permasalahan. Makanya saya ingin ngangkat di hari-hari sifatnya klasik. Laporan hasil pemeriksaan inspektorat yang selama ini ada, yang setiap memeriksa desa, saya pasti baca itu rekomnya. Pasti ada temuan masalah administrasi desa yang bersifat sebenarnya sangat spesifik itu, mendasar mengenai masalah penatausahaan. Kalau buku-bukunya belum terisi, dapat kerja yang lebih tinggi lagi, ya kita akan mengalami kesulitan. Kita kan orang besar, orang kuat, orang pintar itu bukan berawal dari yang tinggi dulu. Apa yang dihadapi setiap hari itu tercatat dengan baik. Itu misi kita. Jadi harapan kami setelah nanti ada pembelajaran, konsultasi, pembimbingan secara dalam jangka panjangnya, ini ideal yang saya inginkan. Ini semua nanti tertib. Semua tertib, mencipta desa yang tertib administrasinya. Administrasi bisa dalam arti luas, bisa dalam arti sempit. Kalau dalam arti luas itu semua pencapaian tujuan itu bisa tercapai. Yakin itu, karena kebetulan S1-nya di administrasi negara. Jadi itu kalau kita ingin organisasinya kuat, ya diawali dari administrasi yang sifatnya sepele-sepele. Iya, gitu. betul. Saya kira itu Mbak Sa. Ya. Iya, karena kalau misalkan administrasi sudah berjalan, namun tidak ada dasar yang kuat dan juga wawasan tentang administrasi yang kuat pun nanti juga bahaya, Bapak ya? Ya bahaya. Contohnya ya ini gampang ya. Bagaimana membuat suatu peraturan desa nih. Kalau kita tidak tahu bagaimana membuat suatu peraturan desa, dasar-dasar hukumnya apa, pertimbangan filosofinya apa, pertimbangan faktualnya apa, sosiologisnya apa, pertimbangan secara teorinya bagaimana tata naskah membuat suatu peraturan desa, apakah ini bentuknya peraturan desa, apakah ini bentuknya keputusan kepala desa. Ini kan mulai proses pembelajaran. Iya. Nah, orang kita itu pinter biasanya itu hanya berdasarkan pada suatu kebiasaan. Dan namanya kebiasaan itu belum tentu betul. Karena perubahan zaman itu selalu berkembang terus itu. Sudah ada aturan yang lama seperti ini, ternyata sudah ada aturan baru. Contoh untuk pengadaan barang dan jasa di tingkat desa nanti bagaimana. Itu kan hal-hal yang baru. Dan hal-hal yang baru ini harus kita pelajari. Makanya yang namanya proses pembelajaran itu kalau istilahnya belajar sampai negeri Cina itu artinya tidak pernah akan ada selesainya. Jadi kalau bagi mereka yang belum sadar tentang arti kesadaran pembelajaran di pemerintahan ini, ya sebenarnya masih banyak belajar. Saya saja sekolahnya kita sudah rampung, sekarang aja masih mengikuti diklat 4 bulan, ilmunya terasa kurang terus. Iya, sebenarnya kok masih aja ada. Saya belum tahu ini ya. Iya, ini kayak Pak Asa ini masih kuliah terus. Iya. Biar otaknya terasa dengan cerdas itu aja. Harus muter terus loh. Iya, harus muter terus. Baik, itu tadi adalah sedikit ulasan ya mengenai pengertian dan juga latar belakang, tujuan dan lain sebagainya mengenai di launchingnya Laboratorium Administrasi Pemerintahan Desa. Nah, buat Bapak atau Ibu Kepala Desa dan juga perangkat desa yang menyimak pada pagi hari ini, bisa nih, karena ini sudah hadir laboratoriumnya ya, berarti
sudah ada dokternya juga nih, sudah ada dokternya juga, sudah ada apotekernya juga yang siap untuk memberikan obat. Nanti bagi para kepala desa dan juga perangkat desa bisa dimulai di list satu-satu. Ya, di satu apa sih yang menjadi kendala, apa sih yang menjadi masalah di pemerintahan desa masing-masing seperti itu. Jadi nanti sudah bisa ditanyakan juga apabila nanti masih ada waktu bisa ditanyakan di sini juga Bapak ya. Bisa ditanyakan di forum ini juga. Dan kemudian nantinya apabila masih banyak juga yang perlu ditanyakan dan juga diperlukan informasinya, bisa juga nanti di the next meet ya Pak ya, Senin depan atau mungkin bisa juga datang ke laboratorium ini sebagai pasien ya Bapak. Sebagai pasien dan Pak Agung siap untuk menjadi dokternya juga. Baik, mungkin bisa. Jadi gini, orang datang ke laboratorium itu kan belum tentu sakit. Tapi kalau kita ingin sehat, contoh kita ngecek kolesterol tiap bulan apa 3 bulan sekali. Sebenarnya kolesterol kita, asam urat kita, darah tinggi kita naik nggak, trigliserid kita naik tidak, itu kan belum tentu, tapi itu sebagai tindakan preventif itu aja. Jadi eman-eman kalau saya gitu, eman-eman sih kalau kita secara kelembagaan sudah kita bentuk, kami sudah siap fasilitasi, tapi tidak dipakai. Ini Pak Kades Sijono, ini Pak Bastomi, Pak Bastomi, ini Pak Bastomi temannya banyak, nanti bisa ngisi. Contohnya bagaimana mendapatkan proposal yang banyak. Ini bisa juga belajar, karena ini sebagai forum diskusi sebenarnya. Jadi nanti dari Pak Guyuban juga bisa ngajarin. Itu saya senang ini kalau orang-orang cerdas mau belajar. Jadi ini contohnya ini laborat ini saya desain. Ini dengan filosofi desa. Ini kan ada batiknya, batik Batangan, ya. Ada lukunya, ada pasar desanya dulu. Jadi saya menginginkan apapun kemajuan yang kita miliki itu tanpa meninggalkan ruhnya. Kita berasal dari desa. Pikirannya boleh global, boleh Amerika, boleh Inggris, boleh internasional. Tapi ruh jiwa kita itu ya kita orang desa, itu aja. Kalau jaganya berpikir kita. Jadi ini tempatnya. Hari ini kan kita ngadakan Zoom meeting melalui media, ini sudah model-model yang sudah mengikuti IT juga. Kita tidak harus ketemu dengan tatap muka, tapi dengan pembelajaran ini kita akan lebih pintar lagi. Dan nanti siapapun, jadi narasumber ini akan saya undang dari berbagai. Hari ini sebenarnya saya undang Pak Ketua Dewan. Ini tadi Pak Yusuf Widali masih perjalanan, mungkin banyak kesibukan, tapi harapannya nanti bisa mengisi ini. Jangan akan mengetahui nanti bagaimana tentang kedudukan tugas DPRD contohnya. Jangan sampai yang namanya pemerintah daerah itu kan bupati dan DPRD. Nah, apa setelah kita mengetahui nanti tentang kedudukan tugas DPRD, nanti jalur koordinasinya gampang. Oh, ternyata di DPRD punya fungsi seperti ini. Apa yang perlu saya koordinasikan dengan pihak DPRD contohnya itu. Jadi ini semua akan belajar di sini. Contohnya nanti suatu waktu kita undang dari inspektorat yang ahli di dalam bidang hukum, mungkin dari kejaksaan, nanti dari kepolisian, dari siapapun yang berkepentingan terhadap desa, itu nanti bisa berbicara di sini. Contohnya pengadaan dan barang dan jasa Mas Sontani bisa ngisi di sini. Itu dari semua elemen nanti bisa berbicara sendiri, termasuk nanti dalam Bawaslu, contohnya masalah pemilu, masalah politik uang, dari BNN, masalah narkoba. Itu karena itu muaranya tetap ada di desa. Dan ini sebagai tempat konsultasi dan bimbingan, biar kedua arah ini tercapai. Jadi jangan sampai niat saya gede, lah tapi di tingkat desa itu aku orang butuh seperti ini, wah nanti percuma ini aja. Jadi ini dimanfaatkan sebaik mungkin. Ya karena ini sebagai silaturahim. Contohnya nanti Mas Gi ini yang dari perangkat desa pinter admin. Nanti ngajari lewat laboratorium ini juga bisa. Dan yang namanya proses pembelajaran itu ya berlahan. Ya, tidak bisa langsung pinter itu tidak. Saya berusaha, Pak Bupati kemarin launching sudah berbicara. Ya. Setelah Pak Bupati, kemudian hari ini saya minta Ketua Dewan berbicara di sini. Karena apapun yang dilakukan oleh Pak Bupati, apapun yang dilakukan oleh DPRD, nanti titik muaranya juga nanti ke desa. Jadi disitulah terjadi suatu komunikasi yang baik antara pemangku kepentingan yang ada di tingkat
kabupaten dengan pelaksanaan yang ada di lapangan. Jadi mau rasanya ngerti, rasanya jadi pemimpin di tingkat atas yang seperti ini, rasanya di kepala desa perangkat desa seperti ini. Disitulah nanti akan terjadi suatu namanya sinergisitas, jadi menyambung. Jadi komunikasinya menyambung. Gitu ya. Karena keberadaan desa ya ada di dalam pemerintahan. Jangan sampai nanti pemerintahan daerahnya itu berjalan sendiri, ya, kemudian desanya itu berjalan sendiri, nanti tidak nyekrup. Nanti yang susah itu rakyatnya. Jadi disitulah membangun komunikasi yang efektif melalui media-media seperti ini saya rasa sangat perlu sekali. Ya. Oke, baik, itu tadi merupakan pengertian dari Pak Agung ya. Baik, Sobat Desa sekalian, adakah di sini yang mau menanyakan sesuatu terkait dengan laboratorium administrasi pemerintahan desa ini, ataupun ada konsultasi yang mau disampaikan nih kepada Bapak Agung Wisnu Barata? Monggo silakan, ada? Iya Mas, dibuka Mas. Ben ada kalau ada yang mau ditanyakan tentang laborat dulu ya. Kita jangan dulu. Teknis dulu, nanti sebenarnya laborat itu apa, itu aja. Ada yang mau tanya nggak itu? Ya, ini masih dicoba juga sih. Pak Bastomi mau tanya nggak itu Pak Bastomi biasanya? Bisa di-unmute Bapak? Ya. Ada yang mau tanya nggak? Angkat tangan. Kalau ada yang tanya. Banyak 129. Ini 129 ya. Ini sudah cukup banyak lah, kita bertahap. Yang sudah bergabung ada 129. Nah, sebentar ini saya menghubungi Ketua Dewan juga Mbak Asa. Iya. Sebentar. Baik, sembari dihubungi, ada yang mau disampaikan Bapak, Ibu dari Kepala Desa dan juga perangkat desa yang sedang menyaksikan saat ini, ada yang mau disampaikan terkait dengan laboratorium administrasi pemerintahan daerah? Pemerintahan desa. Oh, astagfirullahaladzim, pemerintahan desa ya. Soalnya kerjanya di pariwisata. Saya sebut terus di pemerintahan desa. Pemerintahan desa. Baik, ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Ya Mas, saya sudah jalan Mas. Di mana? Sampai mana? Saya nyampe Niki Nabo, Cijono. Oh iya. Oke. Jadi gini Pak Kades sampai Pak Ketua Dewannya masih temannya Pak Bastomi Sijono ini. Jadi kita manfaatkan aja. Jadi, produk yang terbaru ya, yang kami buat ini, satu itu saya sudah membuat peraturan Bupati tentang teknis pedoman tertib administrasi yang ada di desa. Ini pengertian administrasi dalam arti sempit. Kami menginginkan 239 desa yang ada di Kabupaten Batang, buku yang 24 itu terisi lah, itu aja. Jadi jangan sampai nanti diperiksa oleh inspektorat temuannya itu saja. Kalau itu saja kerja kita itu apa lah itu. Daripada kita ngalamun itu ya, tidak ada kerjaan kita nunggu sekalian ya diisi. Kalau itu nanti terisi setiap nanti terisi semua, itu menjadi basic datanya itu yang terkecil dulu. Terus kemudian yang kedua kami membentuk ini peraturan Bupati kaitannya laboratorium. Jadi kami ini kan yang seperti disampaikan oleh Pak Bupati, pulak masalah sebenarnya. Tapi ini pulak masalah ini dalam arti jangan sampai Pak Kades ini ngalami kebingungan, perangkat ini ngalami kebingungan, itu larinya mau kemana, itu aja. Kalau Pak Camatnya iso menyelesaikan, alhamdulillah. Tapi kalau nanti larinya itu menjadi justru tidak tepat, ini akan menjadi permasalahan yang baru. Jadi kami tempat bertanya, kami tempat untuk mengukur kesehatan sehat atau tidak suatu pemerintahan. Kami nanti juga akan meneliti, itu aja. Dan yang ketiga, kami akan membuat, sudah ada 7 desa percontohan yang akan kami bina. Jadi kalau bertanya biasanya kalau belum lihat bentuk barangnya yang alami kesulitan. Kami akan membentuk nanti desa percontohan ada 7 lah. Setelah itu desa percontohan ini desa yang ideal tentang administrasinya yang bagus. Nah kalau ini administrasinya sudah bagus,
nanti akan menjadi virus kebaikan bagi desa-desa yang lain untuk mencontoh. Ukurannya apa nanti? Saya meyakini kalau administrasinya ini kuat, permasalahan-permasalahan yang sering kita hadapi, termasuk masalah-permasalahan hukum itu bisa rampung. Ya. Makanya tidak itu administrasi dalam arti sempit. Nanti dalam arti luas, Pak Kadesnya paham tentang kepemimpinan astabrata, kepemimpinan bagi seorang pamong. Kalau sekarang itu kepemimpinan yang bagaimana memotivasi, bagaimana membuat komunikasi yang bagus. Ini nanti jadi pintar itu, belajar kepemimpinan. Nanti luas sekali. Ini yang dalam arti luas. Bagaimana tentang organisasi. Kita bedah undang-undang tentang desa, bagaimana PP tentang desa, peraturan tentang desa. Ya ini memang menu kita. Karena itu sebagai dasar kita ngambil suatu kebijakan. Sebenarnya kalau kita mau senang baca, ini bagi yang gemar baca, tidak ada masalah kalau kita punya ilmunya. Ada masalah karena kita tidak tahu, dan itu karena kita jarang belajar. Dan belajar itu faktor yang tidak mengenakan, membosankan. Tapi apakah kita akan tersiksa dalam kebodohan terus? Itu lebih parah lagi. Ya mau sinau kan angel, Pak. Ingin mengerti ya harus ada mulakan untuk belajar. Belajar itu belajar bukan hanya di dalam buku saja, tapi belajar dari alam, dari orang yang ahli di dalam bidangnya. Jangan sering koordinasi, sering konsultasi. Ini nak keparanyong dia. Ilmunya itu ada yang masuk gitu aja. Jadi arah-arah kebijakan itu yang menjadi pemikiran kami. Saya ingin kepala desa, perangkat desa itu tidak menjadi objek permainan bagi siapapun. Sakit hati rasanya saya, gitu aja. Sakit hati. Karena kita tidak pintar, kita ditakut-takuti oleh kelompok-kelompok yang datang nakuti ini. Nah ini jangan sampai. Harus kita bikin Pak Kadesnya pintar, perangkatnya pintar, bisa berakhlaknya bisa bagus, bisa melayani rakyatnya. Nanti semua bergembira. Kita pun dalam posisi yang aman. Dan ini merupakan tanggung jawab saya. Kan setiap orang kan diminta pertanggungjawabannya. Pak Agung, selama jadi kepala Dispermades, apa yang kamu lakukan untuk kebaikan untuk desa? Ini salah satunya laboratorium. Jadi ikhtiar niat baik itulah, itu aja. Jadi ikhtiar niat baik. Jadi niat baik itu tidak hanya kita sendiri. Kalau sendiri sudah rampung, ya niat baik, berbuat baik kepada yang lebih luas, itu kan lebih kuat lagi. Kalau ini bisa dipakai, bisa baik, semua 239 desa bisa melayani dengan baik, dengan dapat jariahnya, saya juga dapat karena mengajarkan kebaikan. Inilah yang saya ajarkan. Kemarin juga Mbak Asa, saya diskusi, ini masih muda, cantik, punya potensi, mau belajar, nanti menjadi orang-orang hebat. Makanya ya orang-orang yang punya kewenangan di dalam pengelolaan desa tak suruh bicara di sini. Jadi kalau model seperti ini kan nanti kita lama-lama akan menjadi cair. Menjadi cair akan lebih enak. Ini sebagai bentuk, salah satu bentuk komunikasi. Kalau kita meluangkan waktu, saya harus menghadiri 239 desa, satu tahun hanya berapa desa. Tapi kalau saya melalui pembelajaran seperti ini kan cepat ini. Nanti Pak Bastomi saya suruh juga bicara di sini. Gimana aja. Ini Mas Bastomi ini muda, energi aja. Tapi tolong ya di pemerintahan desa juga diatur ya. Kalau orang pintar biasanya dirinya sendiri lupa banyak keluarnya. Ini saya banyak bicara Pak Bastomi karena kebetulan sering dekat dengan saya di tempatnya apa gitu. Bukan yang lainnya. Semuanya punya hak yang sama. Baik. Ya. Ini ada yang raise hand, ini Bapak Sutarno dari Kades mana nih, Bung ya? Pak Tarno. Oh ya, Pak Tarno. Blado ini dari Kecamatan Blado, Pak Tarno. Monggo Pak Tarno. Di anu Mas. Enggak ya. Tapi off kamera ya. Kamera ini diaktifkan Pak Tarno. Isora Pak Tarno kameranya. Yang gambar videonya itu diklik. Nanti kelihatan. Ini sambil belajar juga ya. Kita kan membiasakan pakai Zoom meeting, kalau belum terbiasa juga agak Yang gambar videonya itu Pak Tarno diklik, dibuka nanti wajahnya jenengan kelihatan. Mun sakit dereng? Ya kepencet mungkin ya. Mungkin kepencet. Enggak apa-apa, kita proses sinau itu aja. Baik, Bapak Ibu Kepala Desa dan juga perangkat desa, ada yang mau ditanyakan lagi atau ada yang mau disampaikan terkait dengan laboratorium administrasi pemerintahan desa ini?
Monggo silakan. Lewat chat aja kalau mungkin mau. Ya, Iya. kalau malu lewat chatting. Ya, nanti dari bisa lewat chatting bisa. Ya. Kalau malu Bapak Ibu dari Kepala Desa dan juga perangkat desa bisa melalui chat ya, kolom chat yang sudah disediakan itu tadi selain fungsinya untuk kehadiran absen kehadiran juga bisa digunakan untuk menyampaikan pertanyaan yang akan disampaikan kepada Bapak Agung Wisnu Barata. Baik, silakan. Sembari menunggu waktu, menunggu ini. Nggak ada pertanyaan yang salah. Ya. Kalau nggak ada yang tanya malah saya bingung ini. Mudeng nggak? Mudeng apa ini? Mudeng apa tambah pusing itu aja. Jadi kita hanya minta waktu sebentar ini kan tiap hari Senin, tidak setiap hari. Saya panggil Mbak Asa ini biar menarik kalau melihat wajahnya saya terus kan bosan. Tapi wajahnya Mbak Asa kan menarik gitu aja. Ya. Baik, monggo silakan. Dari Desa Bromo mau tanya. Dari mana, Ger? Oh, Desa Broko. Wis monggo. Mas Sugi nih. Oke, Mas Sugi, silakan. Tapi orang kayak mau yang bisa lah, orang bisa. Dan para anggota yang berhormati dan segenap teman-teman yang hari ini dapat mengikuti acara Zoom meeting untuk laporan aplikasi ini adalah menyampaikan bahwasanya kami yang dari desa merasa terima kasih adanya kegiatan ini dalam rangka untuk edukasi kita sebagai pelayan masyarakat sekaligus sebagai administrasi di desa ini. Nah ini harapannya saya menghimbau kepada teman-teman sudah kemarin kami sudah berbincang dengan Pak Agung untuk laboratorium pemerintah desa ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Permasalahan-permasalahan yang ada di desa. Satu contoh jangan untuk saja. Kita ingin sinau kaitannya dengan masalah pengenaan pajak. Itu mungkin dari Pak Agung nanti dalam satu waktu di hari Senin berikutnya mungkin bisa memberikan dari KPPN. Iya. Jadi mungkin kaitannya dengan masalah bantuan BPP dan saat ini mungkin kita sering diserang oleh warga dan bisa saja langsung menghadirkan sosial. Terima kasih. Mungkin teman-teman yang kesulitan kaitannya dengan masalah pengadaan barang jasa. Mungkin aku sudah bisa menghadirkan teman-teman dari inspektorat untuk menjelaskan kaitannya bagaimana sih caranya untuk pengadaan barang jasa yang bisa masuk. Ini sangat penting dan masih banyak lagi. Itu memang sekali lagi kami dari pemerintah Desa Bromo sangat-sangat berterima kasih adanya ide cerdas, dan inovasi dari dengan harapannya dengan adanya laboratorium ini pemerintah desa hanya sebagai pelaku di pelaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sugi. Mas Sugi ini orangnya pinter. Saya senang sangat terbantu dengan Mas Sugi, Mas Raudi. Kemarin juga laboratorium saya dibantu oleh Mas Sugi dan teman-teman itu buku dari desa dan dia juga menemukan juga buku-buku administrasi untuk BPD. Jadi nanti kalau ada pihak-pihak desa yang membutuhkan cetakan, ini saya ambilkan dulu ini di depan saya sebentar. Ini saya ambilkan bukunya ya. Ini kemarin Mas Sugi sudah membuat buku. Ini contohnya buku tentang administrasi. Ini buku tentang administrasi untuk tugasnya Pak Carik ini. Pak Carik ini punya tugasnya apa? Nah ini di buku ini ada. Ini Mas Sugi sudah membuat beserta teman-teman. Saya kemarin dibantu malah. Jadi nanti kalau
pihak desa membutuhkan tentang buku ini bisa menghubungi Mas Sugi. Ini inovasi juga baru. Ini sudah saya masukkan ke laboratorium administrasi desa. Kemudian yang disampaikan ini untuk kasih pelayanan, contohnya, contoh kasih pelayanan apa di sini aja. Juga termasuk Pak Kepala Desa. Ini juga bantuan dari kemarin dari Kecamatan Pecalungan ini. Buku-buku ini harus terisi. Kita ada 24 buku. Jadi inilah yang mendasar dulu. Dari hal-hal kecil, ini buku terisi semua, tahu tugasnya. Pak Kades itu tugasnya apa? Sekretaris itu tugasnya apa? Kadus itu tugasnya apa? Dari hal-hal kecil. Setelah nanti kecil, nanti akan yang lebih besar lagi. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Ki, saya sependapat, Mas. Hari ini kita yang umum dulu, general, pemangku kepentingan. Artinya Pak DPR gimana bicara tentang masalah desa dulu. Nanti setelah kita belajar yang sifatnya umum dari para pemangku kepentingan, baru kita nanti ke teknis, Mas. Contoh pengadaan barang dan jasa untuk desa itu bagaimana? Nah, nanti Mas Tatang bisa ngisi. Termasuk nanti Mas Gi kalau suatu waktu memberi pelajaran kepada perangkat, masalah admin, masalah siskudes, kami persilahkan juga dari sini, nggak masalah. Jadi ini namanya proses pembelajaran berbarengan. Jadi nanti yang punya ilmu kita jariahkan lewat sini. Nanti semuanya mengerti, kita kan dapat nilai kebaikannya, itu aja. Jadi saya terima kasih Mas Ki. Nanti dari inspektorat, contohnya nganggap masalah LHP. Temuan-temuan dari inspektorat yang banyak itu apa? Nah nanti inspektorat langkahnya supaya jangan ada temuan ini seperti ini. Nah, itu. Terima kasih Mas Ki. Selama ini juga sangat membantu kami. Saya menginginkan perangkat-perangkat desa ini standarnya minimal seperti Mas Gi dengan Mas Raudi lainnya, kemarin ada 3 orang itu aktif-aktif. Saya senang. Nanti kalau perangkatnya seperti itu, saya yakin Batang akan menjadi percontohan ini. Perangkat-perangkatnya akan hebat-hebat, itu aja. Kemarin saya juga senang dapat informasi ternyata sebaran buku ini tidak hanya di Batang, sudah sampai ke Kalimantan. Nah ini kan berarti itu sudah diakui dan saya dukung terus. Bukan kita bisnis, bukan. Saya tidak ada niat bisnis sama sekali karena ini adalah nilai pembelajaran biar kita dapat pintar semua. Siapapun yang punya ilmu, mari kita berikan untuk nilai kebaikan. Nih. Pak Mukmin, salam Pak Mukmin sebelahnya, Pak Mukmin. Sehat selalu. Nih. Ini guru saya ini di Rogojati. Terima kasih. Terus, monggo yang lain. Baik, sudah tersampaikan Bapak ya, Pak Sinten tadi Pak Ki, Pak Sugi. Sudah tersampaikan Bapak ya pertanyaan dan jawabannya. Sampun, baik. Tadi mungkin ada sedikit juga usulan Bapak mengenai ada dong narasumber yang akan mengulas dan membahas tentang pengadaan barang dan jasa tadi yang disampaikan oleh Pak Sugi. Baik, selanjutnya tadi di kolom chat sepertinya ada yang disampaikan ya, atau masih absen aja. Itu tuh kondisi pancur. Meminta belum ada. Gak apa-apa. Jadi ini kan proses pembelajaran saya juga masih sinau lah, itu aja. Pembelajaran lewat virtual seperti ini kan belum menjadi kebiasaan kita, itu aja. Belum menu kita. Kalau kita kan biasanya belajar ya ketemu langsung, tatap muka. Tapi nanti lama-lama kita juga akan terbiasa dengan model pembelajaran seperti ini Mbak Asa. Iya, kalau Mbak Asa ini sudah tingkatnya nasional. Mas gimana? Saya gedekan nanti penggemarnya Mbak Asa makin banyak ini. Jadi kita saling menggedekan. Mbak Asa gedekan kami di lab, saya juga gedekan Mbak Asa. Nanti penggemarnya banyak pakat di sini Pak Perangkat. Nggak apa-apa, kita saling belajar bareng. Karena yang namanya proses pembelajaran itu ya tidak akan pernah henti. Kalau saya nanti ngajarnya seperti saya kalau ngajar di UD itu nggak enak, tapi kalau belajar dengan orang cantik kita kan menarik juga. Yang menarik bahasa bukan sayanya. Saya hanya ilmunya saja. Ya nggak gitu. Ya tiap hari kalau kita banyak tertawa, energi kita energi positif. Hidup itu harus kita nikmati dengan kebahagiaan, dengan kebaikan. Kalau kita berpikir terhadap masalah terus yang ada di desa ya otak kita nanti Allah turunkan masalah terus. Tidak kita cara tertawanya. Mari kita bikin tertawa tapi dengan dasar keilmuan yang kita punyai. Insya Allah kita hidupnya bahagia lah. Kita doa aja kan bahagia dunia akhirat, bukan akhiratnya saja. Iya, bahagia tapi tetap bermanfaat Bapak. Iya, bermanfaat ya. Loh, saya sudah sekolah banyak. Tapi kalau ilmunya untuk diri saya sendiri kan nggak ada manfaatnya. Karena menurut kiai saya namanya ilmu itu juga harus dipertanggungjawabkan.
Artinya apa? Kalau kamu punya ilmu dan ilmu itu tidak kamu berikan, nanti ilmu juga akan minta pertanggungjawaban kamu. Gitu. Iya. Iya, jadi ya kita semakin banyak berilmu, tapi juga semakin untuk kemanfaatan orang. Gitu. Jadi jangan sampai bosan-bosan lah gitu aja. Ya. Oke, ya itu tadi betul sekali ya. Jadi oke, ini Bapak ada satu usulan lagi. Ini mohon izin untuk mengusulkan kapan-kapan bisa menghadirkan dari kantor pajak dan DPKPAD terkait dengan perpajakan, Bapak. Siap. Ya. Dari Pemdes Wonotunggal, ya? Iya, saya sependapat. Jadi saya sejak awal ngomong siapapun yang berkepentingan dengan desa, saya bicara di sini. Kalau bisa ini menunya itu datang dari desa, bukan menu dari saya. Kalau menu dari saya bingung, desa itu sebenarnya butuh apa? Seperti tadi Mas Ki kan pengadaan barang dan jasa, dari inspektorat, terus dicatat bahasa dari DPPKD, dari pajak. Mereka kan punya kepentingan terhadap desa. Insya Allah mereka bisa masuk ke wilayah-wilayah narasumber ini. Jadi nanti semakin kita mendengarkan orang-orang yang hebat, kita ketularan hebat gitu aja. Betul. Kalau Pak Kiai kan, kalau kita dengan orang-orang alim, kita juga akan ketemu dengan Pak Alim. Ini Pak, masuk aja langsung ke sini. Baik, sudah ada tadi yang raise lagi ya, itu dari Bapak Holim tadi, Pak Nur Holim. Tapi sebelumnya kita jeda dulu sebentar, karena setelah ini kita akan berbicara dan berbincang kepada Ketua DPRD Kabupaten Batam. Dan nanti kita lanjut lagi, Pak Nur Holim, ya? Baik. Baik, sudah hadir di sini Bapak Maulana Yusuf, ya? Bapak Maulana Yusuf. Baik, selamat datang Bapak. Bisa langsung duduk saja. Sehat napa Bapak? Alhamdulillah. Baik, kita langsung lanjut saja ya. Jelaskan dulu Ketua Dewan ya, saya. Iya. Ketua Dewan. Ya. Jadi gini Pak Ketua Dewan, ini pembelajaran jarak jauh Pak. Jadi laboratorium administrasi pemerintah desa kemarin sudah dilaunching oleh Pak Bupati hari Kamis. Ini inovasi dari kami, karena saya sedang mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 itu harus menghasilkan suatu produk inovasi. Nah, inovasi yang saya temukan yang pertama itu saya sudah membuat peraturan Bupati tentang teknis pedoman pengelolaan administrasi desa yang ada di tingkat desa, kemudian pendirian laboratorium ini, terus kemudian nanti membentuk desa percontohan yang tertib administrasi dalam arti desa. Nah, administrasi ini bisa dalam arti sempit, dalam arti luas. Kalau dalam arti sempit ini, semua itu tertib administrasi. Nah, yang kedua dalam arti luas ini, semua permasalahan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, laboratorium ini sebagai tempat satu itu untuk belajar. Ini hari ini kita belajar, jangan punya ilmu, kasih pada Pak Kades, pada Prakat. Yang kemudian yang kedua ini sebagai tempat konsultasi bimbingan. Kami sudah menyiapkan aplikasi melalui aplikasi maupun secara langsung. Dan yang ketiga itu sebagai tempat penelitian. Nah, jadi nanti siapapun yang berkepentingan tempat desa ini sebagai corongnya. Kalau dari Pak Bupati mengenai masalah pemerintah daerahnya lah. Terus nanti ada dari pajak mengenai masalah pajaknya, contohnya. Terus dari Mas Tatang misalnya masalah pengadaan barang dan jasa, berbicara masalah barang dan jasa. Terus kemudian dari inspektorat mengenai masalah pengawasan di desa, termasuk di DPPKD lah. Hari ini saya menghadirkan orang-orang paling top. Orang paling top di Batam kan ini berdua, Pak Yaji dengan Pak Yusuf. Karena apa? Undang-undang tentang desa itu, undang-undang tentang pemerintahan daerah itu, pemerintahan daerah ya sebenarnya dua, beliau Pak Yaji dengan Pak Yusuf. Makanya ini sebagai komitmen awal, istilah stakeholder yang paling tertinggi di Kabupaten Batam, saya menginginkan ini Pak Kades itu mengerti, Gus, bisa mengerti tentang kedudukan, tugas, fungsi anggota DPR. Dan nanti jangan mungkin punya inovasi juga, punya pemikiran terhadap desa itu bagaimana. Saya menginginkan keakraban antara pemerintahan desa itu dengan kabupaten itu bagus, baik dengan Pak Wiyaji selaku bupati, dengan ketua dewan beserta anggotanya itu terjadi keakraban sehingga menjadi sinergitas yang sangat kuat di dalam suatu pemerintahan. Saya yakin ini kalau ini terbangun, Batang akan lebih hebat lagi. Nah, ini mungkin Pak Kades kan saya kira perangkat ini banyak juga yang belum tahu tentang kedudukan fungsi DPR ini sebenarnya apa. Bukan hanya DPR itu sebagai tempat untuk
hanya minta proposal saja itu bukan. Dan salah kita kenakan gitu. Kalau butuh proposal ke Dewan itu jangan. Sebenarnya kontennya kan sangat luas sekali. Nah, nanti dipandu oleh yang cantik ini Mbak Asa, ini beliau ini duta besar tak juara sini. Ya saya pilih karena beliau cantik biar tidak bosan. Ya semoga Mbak, saya kembalikan ke Mbak Asa dulu. Baik, di samping saya sekarang sudah lengkap ini ya. Tadi yang masih kosong 1 kursi, sekarang 2 kursi sudah penuh. Baik, yang pertama ada narasumber yaitu Bapak Maulana Yusuf, SIPMA, selaku Ketua DPRD Kabupaten Batang, yang nantinya akan kita berbicara bersama, mengulas, membahas, dan mengupas tuntas mengenai apa sih tugas pokok dan fungsi dari DPRD itu sendiri. Mau prestis nggak? Kalau ada prestis ada juga. Ya, dan juga di sebelahnya sudah ada dari tadi bersama kita Bapak Dr. Agung Wisnu Barata MM, selaku Kepala Dispermades Batang, yang tadi sudah kita bersama-sama mengulas mengenai Laboratorium Administrasi Pemerintahan Desa. Baik, selanjutnya kita langsung saja Bapak Maulana Yusuf ya, kita akan membicarakan atau mengulas tentang kedudukan tugas pokok dan fungsi dari DPRD Kabupaten Batang. Baik, untuk edukasi dari Sobat Desa sekalian, Bapak Ibu Kepala Desa dan juga perangkat desa, boleh Bapak dijelaskan mengenai tugas pokok dan fungsi yang ada di DPRD itu sendiri Bapak, monggo. Oke. Saya buka maskernya. Monggo silakan. Iya. Aman ya? Iya, aman Bapak. Sudah menjaga jarak. Ya, terima kasih Mbak Asa ya. Baik. Sebelum saya jawab, saya ingin menyapa dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, Sang Pak Momong, Pak Lurah, kemudian perangkat desa di Kabupaten Batang. Pak Agung tentu terima kasih atas undangannya. Langsung saja, ini luar biasa yang di ratusan orang ya. Nanti 500-an sampai 500-an ya. Jadi Pak Kepala Desa, perangkat desa itu mungkin jumlahnya kalau hadir semua di virtual ini ya di atas 500-an. Kalau sampai 3.000 kita Gus. 3.000 kemampuan kita jangan sampai 500. Oh. Ini ada yang kumpul, ada yang sendiri-sendiri juga. Ada yang kumpul, ada yang sendiri-sendiri. Iya, ini banyak dari Batang, kemudian Madu Gowong yang Warung Asem, apa kabar Warung Asem? Pak Bastomi ikut juga itu. Kemudian Pak Lurah Gapuro, ikut nggak ini Lurah Gapuro, lurah saya ini. Pemdes Cokro, Pak Rosikin, sehat ya Pak Rosikin. Kemudian ada sahabat saya, Carek Banyu Putih, Mas Mustafa, Komandan Banser, nanti wajah kok Ranono. Dan teman-teman yang lain, selamat pagi, Pak Buang Tumari, Kembang Langit, halo. Saya titip warung ya, sana ya. Nanti promosi di sini juga boleh bisa. Nggak apa-apa promosi dari sini. Oke, semuanya saja, senior-senior, sahabat-sahabatku semua. Semoga pada hari ini kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena selalu diberi kesehatan, dan tentu kita berdoa selaku pemimpin di wilayah masing-masing kita diberi kemanfaatan untuk kemaslahatan umat di daerah masing-masing. Kemudian tidak lupa selalu mengumandangkan sholawat serta salam Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat bil akhir. Bapak-bapak lurah, kemudian Pak perangkat desa semuanya saja. Pertama, saya mohon maaf karena agak terlambat. Dari tadi ditelepon Pak Agung terus. Tapi memang kegiatan ini selama ini memang luar biasa, sangat menyita waktu. Bahkan keluarga anak-anak pun komplain, Pak, saya tidak pernah di rumah. Ya alhamdulillah lah, yang penting kita niatnya untuk lebih bermanfaat untuk masyarakat luas. Pak Agung, Mbak Asa yang saya hormati,
perlu saya menyampaikan dulu rasa bersyukur saya dan mungkin rasa apresiasi saya selaku Ketua DPRD dan mungkin juga teman-teman anggota DPRD yang lain atas langkah besar yang diambil oleh Kepala Dinas Permades Pak Agung Wisnu Barata. Ini luar biasa. Memang saya kok belum pernah mendengar selama menjadi anggota Dewan, sekarang Ketua Dewan, belum pernah mendengar ada laboratorium administrasi pemerintahan desa. Ini menjadi lompatan inovasi yang luar biasa. Panjenengan semua harus bersyukur Dispermades dipimpin oleh Pak Agung Wisnu Barata ini. Sudah doktor, kemudian ganteng, ya gendut rambut. Tapi ya gantengnya sama saya ya Roto. Jadi luar biasa yang selama ini lompatan-lompatan ide-ide gagasan besar beliau untuk kepentingan desa-desa Kabupaten Batang, kami mengapresiasi. Dan selama saya menjadi ketua DPRD, saya berkomitmen kalau untuk terkait kebijakan desa, baik itu berupa kebijakan, anggaran, itu tetap saya kawal karena itu menjadi salah satu prioritas pembangunan desa daerah Kabupaten Batang yang menyentuh langsung ke masyarakat. Desa itu adalah pionir dan ujung tombak. Bahkan ujung tombak Pak Lurah itu menjadi menyentuh kepentingan masyarakat langsung. Banyak sekali teman-teman Kades itu curhat dengan saya terkait persoalan-persoalan yang ada di desa dan itu menjadi tantangan besar. Hari ini adalah jawaban dari persoalan-persoalan yang ada di desa. Laboratorium laboratorium administrasi desa ini, saya meyakini Pak Agung membuat inovasi itu adalah semangatnya untuk melindungi aturan-aturan kebijakan desa agar tidak dimainkan dalam tanda kutip oleh oknum-oknum di luar pemerintahan desa yang selama ini banyak sekali berkeliaran di desa-desa. Saya meyakini niat baik Pak Agung ini untuk panjenengan, melindungi panjenengan semua dan khususnya masyarakat secara luas. Sekali lagi apresiasi Pak Agung, terima kasih doktor, ya jenenge doktor itu ide gagasan luar biasa. Kalau saya kan masih S2 kemarin. Sebentar lagi doktor Dewan. Dan perlu diketahui bahwa Bapak Ibu semua, salah satu orang yang memotivasi saya untuk terus sekolah S2 yaitu beliau ini Pak Agung. Pak Agung. Jadi sebulan 2 bulan saya menjadi ketua DPRD, saya sering komunikasi dengan beliau harus dilanjutkan sekolah S2. Nah, alhamdulillah 2 bulan yang lalu saya wisuda S2. Nah, tinggal beliaunya itu kemarin menyampaikan selamat atas S2 dan minta selamatan dan belum saya syukurannya belum saya namun saya mudah-mudahan nanti bisa lah. Ya barangkali nanti kalau Pak Kepala Desa maupun perangkat kita di suatu tempat kita ngumpul bareng, ngopi-ngopi bareng, difasilitasi Pak Agung. Nanti urusan lain-lain biar saya nanggung. Itu ya luar biasa. Itu saya kira terkait dengan tupoksi. Saya kok jadi ingat beberapa waktu yang lalu di Bandungan kalau tidak salah saya diundang sebagai Forkopimda juga saya menyampaikan presentasi terkait dengan tupoksi. Ya saya kira itu pelajaran yang sudah dipahami semua lah Bapak senior saya pemerintahan desa itu. Ya tupoksi dewan itu ya 3 kalau secara normatifnya 3, legislasi, budgeting, monitoring. Hanya itu saja. Tetapi arti secara luas saya kira banyak kita ada mungkin advokasi yang banyak sekali teman-teman kelompok-kelompok yang meminta audiensi dengan kami atas satu persoalan yang barangkali bisa kami fasilitasi karena memang kami ini secara bahasa umumnya adalah wakil rakyat, menjadi corong keluh kesah rakyat
atas persoalan-persoalan yang ada di bawah, dan kami wajib untuk memfasilitasi itu dan menyampaikan kepada pemegang kebijakan yang dalam hal ini pemerintahan daerah, yaitu Pak Bupati dan jajarannya. Saya kira itu Mbak Asa mungkin bisa diskusi. Iya. Jadi untuk tupoksi itu sendiri Bapak yang kiranya bisa menjadi apa sih yang bisa dikoordinasikan dari Pemdes ke DPRD terkait tupoksi itu, Bapak? Ya, kalau terkait pemerintahan desa, secara teknis memang ada di komando beliau di Dispermades. Tetapi kami secara kebijakan terus memonitor perkembangan desa, dan saya kira anggota dewan itu kan punya dapil masing-masing. Nah, itu saya meyakini semua anggota dewan itu selalu berkomunikasi terkait dengan pemerintahan desa kepada kepala desa, perangkat desa, bahkan warga desa masing-masing gitu. Nyambung Mbak Asa. Jadi selama ini kami dengan ketua dewan nih, saya punya ketua dewan ini masih muda. Usia sekarang 38 37 ya? 38. Dia punya karakter yang sangat saya senang, itu jujur gitu aja. Karena apa? Kejujuran itu menjadi langkah pertama di dalam awal kepemimpinan. Nabi itu sebelum dapat kenabian itu kan al-amin, kejujuran. Makanya saya dengan Gus Yusuf, Gus, kita kerjasama baik. Kalau ketua dewan baik, saya baik, nanti akan menghasilkan sesuatu yang besar. Saya punya keyakinan tinggi itu. Keyakinan tinggi karena kan yang namanya orang di dalam perpolitikan itu saya kira semuanya sudah tahu, mencari pemimpin yang jujur itu juga kita sulit. Dan ini kita mitra dengan pihak DPR. Tadi sudah disampaikan oleh ketua dewan bahwa tugas dewan kan ada 3, legislasi di dalam targeting maupun controlling. Di dalam controlling kami juga mengadakan kunjungan kerja bareng dengan anggota dewan, kunjungan kerja ke desa dengan kepentingan untuk mengontrol bagaimana pelaksanaan dana desa yang ada di desa. Ini juga kita berjalan dengan manis dan baik gitu saya kira. Nah, ini yang mitra-mitra seperti ini saya senang karena tugas kita sebenarnya kan sama. Kami eksekutif itu sebagai pelaksana, di DPR itu sebagai unsur kontrolnya, tapi muatan ruhnya kan untuk melayani rakyat. Nah, ini kalau ini berbarengan bareng, tidak harus tempuran, berjalan bareng, saya yakin akan menjadi suatu kekuatan yang gede untuk Batang. Jadi kita juga mengingatkan karena ada unsur mengingatkan. Yang namanya orang mengingatkan, yang diingatkan ya kadang-kadang tidak iman, tapi itu kewajiban. Memang harus mengingatkan, kalau pembiaran yang salah justru kita salah. Dan ini saya senang dengan DPR kita kunjungan kerja bareng, melihat apa yang ada di desa bareng, dan semua program yang ada di Dispermades saya juga mendapat dukungan total dari pihak DPR, tidak pernah menghalang-halangi dari pihak kami. Jadi saya senang dengan insya Allah seperti itu. Itu Mbak Asa. Oke. Baik, mungkin kita langsung saja diskusi saja Bapak ya, dengan perangkat desa ataupun kepala desa yang ada. Baik, untuk kepala desa, para kepala desa dan juga perangkat desa yang ada, mumpung nih ada ketua DPRD kita yaitu Bapak Maulana Yusuf, ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan, dan Bapak Ibu sekalian membutuhkan informasi yang bisa dijawab oleh Bapak Maulana Yusuf. Monggo silakan. Ini sebenarnya ada pertanyaan Bapak di kolom komentar, tapi mengenai teknis mungkin ya. Kalau jangan dulu. Nanti aja Bapak ya. Baik. Baik, silakan dari Balai Desa mana itu ya? Ya. Balai Desa Kemiri Barat, Bapak, monggo silakan. Kemiri Barat ini, Pak Kadesnya rajin ini. Mohon Bapak bisa di-unmute untuk mute-nya diaktifkan, Pak, mute-nya. Apa nih Gede? Ya. Oke, Pak. Bagus ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak. Terima kasih Pak Agung telah memberikan solusi bagi desa untuk curhat. Ini tempat untuk curhat kami, Bapak, sama Forkopimda khususnya. Gini Bapak, pertama kami tanya sama Pak Agung, ini kegiatan seperti ini itu nanti rutinitas berarti kan hari Senin, terus jam berapa sampai jam berapa? Maklum Pak, bisa kan hari ini saat ini kan lagi
lagi deadline untuk fisik DD. Maka kita harus mengatur, ini teman-teman juga ada hanya 4 orang, yang lainnya ada di lapangan, itu kegiatan lapangan. Ini untuk Pak Agung. Yang kedua, terima kasih Pak Ketua DPR. Kami belum pernah ketemu langsung, tapi selalu mengikuti Bapak, mengikuti perkembangan di DPRD, termasuk Nun Sewu, sering pinjam mobil Pak Falas. Dengan bisa lancar. Gini Pak Ketua DPRD Kabupaten Batang, untuk saat ini kita tahu bahwa di Kabupaten Batang ada proyek yang sungguh luar biasa. Yang pertama adalah PLTU, yang kedua adalah yang berhubungan dengan KITB. Nah, perlu kami sampaikan bahwa KITB saat itu kami sudah audiensi sama Pak Bupati dan juga sama Pak Kepala Dinas PU, diinformasikan untuk menyokong kegiatan pembangunan di Kabupaten Batang, khususnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itu tahap awal itu infrastruktur jalan akan dipermudah, ada beberapa akses. Yang pertama otomatis yang lewat Gringsing, lewat Putih, atau lewat Muni, lewat Subah. Lewat Subah ada 2, yang langsung ke Kuripan ke Pantai, dan yang satu adalah yang ke Kemiri Barat. Lewat Kemiri Barat, lewat Kemiri Timur, Pak Ketua. Yang perlu kami sampaikan sama Pak Ketua bahwa jalan dari Subah ke Kemiri Barat itu sebenarnya dari Desa Bundang sampai ke Kemiri Timur itu jalannya sangat sempit. Sementara itu nanti rencananya akan jadi akses masuk ke KITB. Kami dari pemerintah Desa Kemiri Barat beserta teman-teman perangkat dan juga dari lembaga desa, BPD, LPMD, kami sudah punya mimpi untuk membuat semacam wisata. Tapi wisata Kemiri Barat rencananya wisata yang lain dari yang lain, karena kita tidak punya pegunungan, kita tidak punya laut, kita hanya punya sumber daya manusia. Nah, saat ini Kemiri Barat sudah dicanangkan sama Pak Bupati akhir Desember 2020, itu salah satu dari diswita dari 24 desa di Kabupaten Batang. Dan Pak Bupati menginginkan untuk Kemiri Barat itu diswitanya itu lain dari yang lain, yaitu untuk seni dan budaya. Perlu kami sampaikan bahwa di Kemiri Barat memang tempatnya teman-teman yang paham dan yang bergelut dalam bidang kesenian atau wayang, termasuk macam-macam, termasuk karawitan dan lain-lainnya. Yang terbaru ini memang ada spesifik yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu pengolahan limbah kayu. Ini sudah melalang buana. Nah, kami dan teman-teman dari BPD sama LPMD dan perangkat desa dan tokoh masyarakat punya mimpi di daerah Kemiri Barat itu akan jalur khusus, yang jalur itu akan kami bikin semacam Malioboro mini, Bapak. Nah, Malioboro mini di situ itu artinya akan untuk kegiatan seni dan budaya dan juga untuk kuliner, karena Kemiri Barat di Kecamatan Subah alhamdulillah untuk kulinernya itu termasuk paling banyak. Sudah banyak mulai embrio-embrio yang masuk sudah banyak di Kemiri Barat lah. Singkat cerita, kami di daerah Kemiri Barat tahun depan rencananya akan ada pemugaran lapangan untuk digeser untuk bisa membuat semacam street food, Pak. Street food, tapi street food di sana itu bayangan kita juga kalau di Batangnya itu kayak di alun-alun. Ya, Batangnya di alun-alun, tapi kita mau akses ke KITB. Saat ini kita melihat aja kalau itu nanti pedagang kaki lima kita jadikan satu di sana, itu kita sudah punya modal bahwa di pondok pesantren itu ada 1.200 siswa-siswi yang menginap di asrama. Harapan kami dari 300 siswa-siswi yang jajan aja itu sudah bisa menghidupi masyarakat lingkungan. Baru 300-an
orang, belum dari lingkungan. Ditambah lagi kita berharapnya akses ke KITB. Harapan kami juga dari pernak-pernik anak-anak kita yang sudah membuat semacam limbah kayu yang tidak bermanfaat bisa dari manfaat guna, bikin sandal, bikin itu dompet, dan itu sudah beliau Pak Bupati juga sudah membelinya. Itu harapan kami nanti para investor atau para pengusaha yang ada di KITB itu tidak perlu ke Jogja, cukup di Batang untuk beli pernak-pernik yang ada di Kabupaten Batang di Kemiri Barat. Ya, permasalahan dari kami Kemiri Barat itu jalan dari Gondang ke Kemiri Barat sampai Kemiri Timur itu jalannya masih sempit. Perlu ada pelebaran jalan, itu jalan kabupaten Bapak. Yang kedua kalinya, saat ini dari masyarakat sudah mencoba berupaya untuk ikhtiar swadaya masyarakat untuk pelebaran dengan mandiri. Karena kalau tidak ada dana desa kan tidak bisa karena dari bantuan dari jalan kabupaten. Nah, masyarakat sudah inisiatif karena ada beberapa ruas jalan yang sempit. Itu Bapak, jadi intinya kami menyampaikan sama Bapak, mohon kiranya untuk bisa dipertimbangkan untuk yang akan datang Kemiri Barat masuk dalam prioritas di tahun yang akan datang 2022 ataupun 2023 untuk bisa ada pelebaran jalan di Kemiri Barat. Kami siap untuk presentasi di DPR, kami juga sudah menyampaikan sama beberapa anggota Dewan di Kecamatan Subang, dan sama Pak Daryoso kami juga sudah menyampaikan. Itu Bapak matur nuwun yung ngapunten untuk dawa sithik, tapi paling tidak harapan kami kesejahteraan masyarakat lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Bapak Kades Kemiri Barat, ya. Baik, itu sedikit saya review Bapak terkait pertanyaan dan usulan dari Bapak Kades Kemiri Barat. Itu di Kemiri Barat sendiri sudah memiliki banyak potensi Bapak, dari mulai kuliner dan juga seni dan juga dari kriya sendiri, yang mana memang di Kemiri Barat itu sudah ada acara-acara yang rutinan Bapak ya, yang mengangkat dari seni budaya itu sendiri, dan juga kabarnya juga pernah ada tim lomba film Bapak ya, kalau nggak salah itu sudah membawa juara juga di tingkat nasional seperti itu, dan juga ada kriya kayu tadi yang memang branding ini sendiri sudah terpasarkan secara luas, dan juga dari kuliner sate kambing Bapak nggih mungkin yang ada di Kemiri Barat itu sendiri. Nah, usulan dari Bapak dari Pemdes Kemiri Barat ini bagaimana nih Bapak Yusuf, apabila Kemiri Barat ini bisa nggak kira-kira mendapatkan prioritas untuk pembangunan infrastruktur seperti itu Bapak? Jadi saya dulu sebelumnya. Jadi baik. Saya nyapa dulu Pak Kades, Pak Kades Kemiri Barat. Barat ini luar biasa. Saya sampaikan kepada Ketua Dewan. Yang pertama, ini termasuk desa yang anti politik uang. Ini luar biasa. Yang kedua, hari ini terjadikan desa percontohan administrasi pemerintahan desa yang baik di Kabupaten Batang dari 7 desa. Kemarin juga sistem informasi desa ini juga sudah nyampe ke tingkat provinsi ya Pak. Meskipun fasilitasinya kemarin kurang ya Pak Kades. Tapi ini luar biasa. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Kades, insya Allah nanti kita setiap hari Senin Pak. Kita rutin, nanti sesuai kebutuhan desa apa, nanti akan saya carikan narasumbernya. Monggo kepada Ketua Dewan. Ya, terima kasih Pak Kades masukannya, dan tadi luar biasa saya mendengarkan kira-kira apa yang disampaikan jenengan itu menjadi catatan bagi kami di DPRD, utamanya terkait dengan akses ya Pak, akses infrastruktur untuk ke KITB, kemudian untuk pemberdayaan warga desa dan lain sebagainya. Itu menjadi catatan kami, Pak Kades. Mudah-mudahan nanti saya bisa berkomunikasi dengan jajaran TAPD untuk saya sampaikan. Nah, setelah ini nanti saya rencana manggil Bu Sekda dan TAPD ke kantor untuk membicarakan terkait prioritas pembangunan di 2022 tahun besok. Mudah-mudahan nanti Pak Kades saya sampaikan tepat sekali ini waktunya. Nanti tolong dicatat Mas Putra, nanti biar saya sampaikan ke. Cuma persoalannya Pak, saya kemarin terkait dengan kebijakan pembangunan maupun anggaran itu memang harus betul-betul melalui prosedur mekanisme yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
kalau ada kegiatan atau program di desa itu harus melalui dari perencanaan yang paling bawah, dari desa Musrenbang Des, kemudian ke Musrenbang Jam dan seterusnya. Nah itu harus masuk dulu Pak Kades. Nanti saya yang komunikasi dengan pemangku kebijakan. Itu saya apresiasinya dengan Kemeri Barat. Saya juga sering ke sana, banyak pondok dan saya kira perlu lebih berdayakan Pak. Memang di Subah menjadi salah satu epicentrum untuk santri di Kecamatan Subah. Terima kasih Pak Kades. Baik, sudah tersampaikan Bapak Nggih dari Pemdes Kemiri Barat ya. Baik, selanjutnya tadi lanjut ke Bapak Nur Holim. Ini sepertinya ada mau menyampaikan pertanyaan Bapak atau sesuatu yang mau disampaikan. Dari Nur Holim. Iya. Penutunggal. Dari mana ya? Penutunggal. Baik, Bapak Nur Holim, bisa dijelaskan Bapak dari mana ya? Dan Pak Ketua DPRD Kabupaten Batang. Dari mana? Dari Desa Tulis. Ya, tulis. Ya. Pertama ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang sudah membuat laboratorium administrasi desa ini. Kami sangat terbantu, apalagi dengan Desa Kedung Segok yang masih minim administrasi dari segi administrasi pemerintahan desa maupun. Jadi kami sangat kebingungan juga. Halo, connect jalan dari Bu. Halo. Connect Bapak. Bisa dilanjut. Kami sempat kebingungan juga ketika saya masuk dalam jajaran pemerintahan desa baru-baru ini. Desa Kedung Segok administrasi pemerintahan desa yang dikatakan tadi ada beberapa buku yang harus diisi. Kami datang, kami hadir, masih banyak perlu revisi. Kami sangat bingung pertama, dan kami ingin sekali melengkapi data-data dari buku-buku yang sudah ada di desa itu, seperti tadi yang dinyatakan oleh Bapak Agung bahwa minimal buku-buku yang ada di administrasi pemerintahan desa itu terisi lengkap dulu, kemudian menuju hal-hal yang sangat dalam penting khususnya di bidang hukum dan lain sebagainya. Cukup kami memberitahukan sedikit saja bahwa kami ada permasalahan. Yang pertama tentang pengelolaan aset desa, di mana mungkin Bapak Kadin sudah tahu bahwa di Desa Kedung Segok itu kita kurang lebih 110 hektar KD. Dari segi pengelolaan kami masih belum regulasi yang bisa menjamin pelaksanaan pengelolaan tanah kas desa tersebut. Jadi nanti ketika kami membutuhkan bimbingan untuk penataan dan lain sebagainya untuk mendapatkan PAD yang maksimal, dengan adanya laboratorium administrasi desa ini, kami berharap bantuan dari pihak terkait untuk ikut menyusun program pengelolaan tanah kas desa tersebut supaya mendapatkan pendapatan ahli desa yang maksimal, baik secara perencanaan, pelaporan, dan pemanfaatannya khususnya untuk kesejahteraan masyarakat desa sendiri. Itu dari kami. Kami terima kasih sekali atas adanya laboratorium administrasi desa ini, Bapak Agung, Bapak Ketua BP, Bapak Ketua ini sedikit, Bapak Maulana Yusuf. Terima kasih sekali dengan adanya laboratorium administrasi desa ini. Mudah-mudahan nanti kami bisa berguru ke sana untuk mengunduh ilmu untuk kesejahteraan masyarakat kami di desa. Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Langsung Pak. Ya, monggo langsung. Ini Mas Nur Holim. Ini perangkat yang baru ya kemarin ya. Langsung off kamera ya? Langsung off kamera. Langsung off kamera. Di XN. Kelihatannya ini Mas Nur Holim ini baru seleksi kemarin dan ini lulusan terbaik gitu untuk sangkatannya dia. Orangnya cerdas. Jadi saya senang nanti kita konsultasi ke sini bisa Mas dengan Mbak Yanti. Jadi buku-buku administrasi harapannya saya itu terisi semua.
mengenai masalah pengelolaan aset ini memang menjadi permasalahan di tingkat desa yang sangat luar biasa sekali, Gus. Jadi ini kelihatannya juga tingkat di tingkat desa, di tingkat kabupaten juga sama. Dan kami sudah ada aplikasinya. Aplikasi untuk aset kita tata, nanti kita bertahap dulu, sistem keuangannya bagus, nanti asetnya bagus. Kalau nanti asetnya bagus, saya kira aset-aset kita nanti ke depan tidak ada yang hilang. Dan ini memang tugas yang berat untuk pendataan untuk aset di tingkat desa, dan ini juga sering menjadi suatu permasalahan. Nanti kita tindak lanjuti, kalau konsultasi langsung masalah aset ini, kalau masalah rumit, langsung saja datang ke sini, tidak bisa lewat media virtual ini karena jawabannya panjang ini. Langsung aja datang sini, nanti kami akan layani. Terima kasih Mas Nur. Baik, terima kasih Mas Nur Kholim. Ini ada satu lagi Bapak. Ya, baik. Ini dari ada Pemdes Sawangan. Sawangan. Ya, dari Pemdes Sawangan, silakan Bapak. Sawangan penting ya. Ya, bisa di-unmute aja untuk mikrofonnya Bapak. Sawangan kemarin ada laporan. Sawangan. Moodnya dihilangkan. Bisa moodnya diaktifkan Pak. Itu yang gambar mute. Mutenya ditekan biar tidak panas. Ya. Baik, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Pak Agung, Pak Ketua Dewan. Biasanya namanya Mas Yusuf. Wis kenal berarti. Terkait dengan adanya KITP di wilayah kami, ini terus terang saja memang itu merupakan satu kemajuan yang sangat signifikan bagi desa kami nantinya. Akan tetapi untuk saat ini terus terang saja Pak, saya dapat keluhan setiap harinya dari warga kaitannya dengan jalan yang dari Pelalen sampai ke Sawangan itu rusak berat dan titik ini perlu diperbaiki. Sementara jembatan-jembatannya juga sudah mulai rusak semuanya itu akibat dilewatinya alat-alat berat ketika awal mulai KITP mulai di pengusahaan alat berat mulai tahun 2020. Nyari sabar. Banyak KITP permasalahannya kita ya. Sampai beberapa kali sudah ketemu dengan langsung dengan Pak Bupati dan juga dengan pihak-pihak terkait sebagai KITP langsung. Berapa menit lagi? Semoga setelah ini rampung nggak apa-apa. Sudah cukup lama ini. Ini ada satu lagi, udah cukup atau? Belum puasa dulu, tapi nyatanya sampai sekarang belum diperbaiki. Mohon satu lagi apa itu bertanya? Iya, itu mau bertanya. Itu mau Gondang suka. Gondang. Ya, tidak aja. Ini terakhir. Nggak apa-apa, nanti kasih satu lagi sudah cukup. Jalan itu ya. Jalan Pelelen Sawangan. Pelelen Sawangan, gitu. Juga jembatannya. Jembatannya Itu kan akses masuk itu alat berat. Gitu. Baik, Bapak sudah cukup untuk masukannya, ya, terkait dengan jalan Pelelen Sawangan yang sudah banyak menuai kritikan, Bapak ya, terkait jalannya yang rusak dan juga jembatannya yang sudah mulai rusak. Baik, siapa yang akan menanggapi ini? Ya. Baik. Baik, terima kasih Pak Kepala Desa Sawangan. Ini termasuk Pak koncolawasi. Jadi beberapa waktu yang lalu saya malah saya sowan ke rumahnya. Lur ketok ganteng nemen kok, biasanya orang. Baik Pak Lurah, terima kasih masukannya. Yang jelas tadi juga sama dengan Kemiri Barat, menjadi catatan nanti sekaligus saya sampaikan ke pemegang kebijakan. Yang jelas memang saya mengetahui betul itu karena ya nyun sewu ya, ini saya harus jujur mengatakan terkait KITP, akses maupun dampak yang timbul akibat pembangunan KITP, saya selama menjadi ketua DPRD itu belum pernah sama sekali kok rembukan KITP, kok rembukan ke DPRD secara kelembagaan, belum pernah. Makanya saya bingung kalau ada isu-isu di bawah ketua dewan dapat ini, kemudian menggarap ini dan sebagainya. Saya
Nyun sewu Pak Agung Iya, ya, nggak apa-apa. menjadi Ini forum klarifikasi saja. Kalau ada isu-isu yang terkait dengan saya selaku Ketua DPRD yang ada kaitannya dengan KITP itu hoax murokap, nah, kalau bahasa saya hoax yang betul-betul hoax gitu. Pak Lurah, terima kasih masukannya. Nanti Jalan Plelen Sawangan ya. Jalan Plelen Sawangan nanti saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi prioritas juga di tahun depan. Nah, saya usul Pak Agung, karena memang KITB itu banyak sekali menimbulkan dampak, ya mudah-mudahan memang untuk awal pembangunan memang adalah dampak yang kerusakan jalan, kemudian dan lain sebagainya, seperti banjir di Celong. Itu beberapa waktu lalu saya juga ditanya wartawan terkait dampak itu, dan saya merilis banjir Celong. Saya berharap betul dan saya sangat menekankan kepada pengelola KITB untuk beresponsif lah ketika ada sesuatu hal yang timbul atau dampak dari pembangunan KITB. Jangan mentang-mentang Nyun Sewu itu PSN pusat dan lain sebagainya, karena tidak peduli dengan warga Batam. Saya selaku wakil rakyat sangat mempunyai kewajiban untuk mensuarakan apa yang menjadi isu di bawah. Oke, itu terima kasih Pak Agung. Ya. Terima kasih Pak Lur. Ya. Jadi nanti saya akan nyari Pak Kades ini, kalau akibat resiko pembangunan KIT kan ada dampak positif negatifnya. Terutama ini yang segera jalan ini. Kalau jalannya rusak ini akan lari kemana? Nanti bagaimana penyelesaiannya? Saya tanya nyari narasumber ini yang menguasai. Saya sendiri ya tidak menguasai. Kalau rusak akibat sering dilalui ini siapa yang bertanggung jawab? Nanti tak cari narasumbernya nanti suatu waktu. Saya kira ini Pak Kades dengan perangkat desa mungkin juga ingin tahu tentang informasi KIT yang dari narasumber langsungnya, biar jangan tahu tidak hanya dari media koran ini. Nanti kita carikan Mbak Asri. Baik, ya. Terima kasih Pak Kades dari Desa Sawangan ya. Terkait masukannya juga menjadi masukan juga buat Dispermades dan juga dari Ketua DPRD. Baik, tersisa 10 menit waktu terakhir dan 5 menit yang awal akan kita gunakan untuk menjawab pertanyaan dari Desa Gondangan ya. Gondang. Desa Gondang Subah, silakan. Apabila ada yang mau ditanyakan dari Gondang, silakan raise hand aja, Ibu atau Bapak boleh langsung. Enggak, moodnya aktifkan. Oke, baik, silakan Bapak ya. Dengar ya Bapak ya. Teman ya Bapak Agung dan Bapak Ketua Dewan, langsung saja. Mohon maaf saya terlambat ini. Ini soal diskusi tentang administrasi laboratorium ini. Cuma sekedar saya tanyakan Pak, ini bagi desa, ini saya baru dengar ini tentang laboratorium ini. Cuma yang tanyakan, ini manfaat bagi desa dan nantinya ini berkepanjangan seperti apa Bapak seperti ini untuk laboratorium ini? Terima kasih. Langsung aja ya Mbak saya untuk efektif waktu. Kami menginginkan laboratorium ini tidak pernah akan berhenti, Mas. Pak Kades, Pak Perangkat, jadi setiap hari Senin, ini kan tahap evaluasi. Ini baru pertama kali setelah kita launching dari Pak Bupati hari Kamis. Harapan saya itu tidak pernah akan selesai. Ini sebagai jawaban dari berbagai permasalahan, juga unsur pembelajaran. Jadi setiap hari Senin nanti ada pembelajaran seperti ini dengan topik-topik yang berbeda sesuai dengan kebutuhan yang ada di desa. Kalau wilayah konsultasinya tidak cukup karena keterbatasan waktu, jangan bisa langsung juga ke Dispermades. Jadi saya ingin ngawal desa betul-betul. Saya menginginkan Pak Kadesnya pintar, Pak Perangkatnya pintar, dan desa itu zero masalah. Itu aja. Jadi kami tempat gudangnya pulakan masalah. Harapan kami tidak ada permasalahan di tingkat desa. Saya kira itu Pak. Jadi kita tetap jalan terus. Mungkin saya minta ini karena misi saya misi bersama ya ada sambungannya. Saya punya keinginan dari desa juga. Kalau jam 9 mulai ya kita siap jam 9. Jadi kita harus disiplin waktu. Jadi harapan kami sambung menyambung lah, itu aja. Jadi nanti misinya bisa tercapai. Tidak hanya semangat dari kami, tapi keduanya harus semangat, jadi terjadi titik temu untuk kebaikan. Saya kira itu Pak Gondang. Mantap.
Baik, terima kasih Pak Kades Gondang ya. Baik, untuk yang terakhir Bapak kepada Bapak Maulana Yusuf, ada yang mau disampaikan kepada Sobat Desa yang di masing-masing tempat, apa pesan ataupun harapan ataupun apa yang ada nggak yang perlu yang ingin disampaikan kepada Sobat Desa? Ya, terima kasih Mbak Asa. Mungkin kata penutup dari saya di momen ini, yang pertama saya selalu berterima kasih kepada Bapak Ibu semua, Kepala Desa, Perangkat Desa. Kemudian harapannya yang tadi juga disampaikan Pak Agung, ada semacam sinergitas antara pemegang kebijakan, kemudian dari lembaga DPRD sampai ke tingkatan desa, itu ada sinergitas yang tujuannya, outputnya untuk kemaslahatan umat warga desa ataupun Kabupaten Batam. Itu saja intinya dari saya. Apa yang kita lakukan, posisi kita dimanapun, posisi masing-masing itu diniati ibadah dan untuk kemanfaatan orang banyak, dan mudah-mudahan segala sesuatu hal yang diniati ibadah itu menjadi berkah bagi kita semua dan keluarga kita di rumah. Terima kasih, itu saja. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, Pak Lurah, Pak Perangkat Desa, Bu Lurah, dan lain sebagainya, Pak Agung. Terima kasih atas undangannya, Mas Mbak. Ya. Baik, Pak Agung akan menambahkan atau sudah? Jadi gini, yang disampaikan oleh Ketua Dewan itu betul sekali. Jadi di titik akhir apa yang kita laksanakan sebenarnya hanya satu, untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk kebahagiaan rakyat. Jadi apapun profesi kita yang kita lakukan, saya tidak membedakan antara eksekutif, legislatif, ataupun yang lainnya. Tapi kita merupakan totalitas secara holistik. Inilah tempat komunikasi kita antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten dengan pemangku kebijakan. Harapan kami bahwa tempat yang kami buat inovasi ini ada kemanfaatannya. Mari kita bareng-bareng belajar. Insya Allah tadi satu titiknya, kita tambah pinter, seperti lambang laborat dengan gambar Ganesha. Kepemimpinan kita makin pinter dengan gaya kepemimpinan Astabrata, 8 arah angin itu. Saya buat lambang itu kemarin. Kemudian yang titiknya adalah padi dan kapas adalah untuk kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat seperti kita di dalam Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahagia itu harus milik semuanya, bukan hanya kelompok-kelompok tertentu. Ini yang ingin kami gapai. Saya meyakini kalau semua bergerak, semua menyatu untuk kebahagiaan kesejahteraan rakyat itu bisa terwujud. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agung dan terima kasih Pak Yusuf. Apapun dan semuanya tadi yang sudah dijelaskan dan sudah diulas kepada Sobat Desa, yaitu dari Kepala Desa dan juga Perangkat Desa di tempat masing-masing. Dan untuk Sobat Desa itu tadi merupakan segala ulasan, pembahasan, dan juga kita sudah mengupas tuntas ini mengenai Laboratorium Administrasi Pemerintahan Desa, dan juga yang utama adalah tentang kedudukan tugas pokok dan fungsi DPRD Kabupaten Batam. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu Perangkat Desa dan juga Kepala Desa yang utama yang sudah menyempatkan hadir pada Zoom meeting ya, yang secara perdana ini sudah dilakukan di pagi menjelang siang hari ini. Semoga semuanya bisa menuai manfaat dan juga keberkahan yang dihadirkan dari acara pada pagi hingga siang hari ini. Kami dari Dispermades mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada suatu kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.